Saat memberi uang pada tunawisma, wanita itu tiba-tiba terkejut saat melihatnya. Pria tunawisma itu terlihat sangat mirip dengan suaminya. Dan dia telah hilang selama 10 tahun. Suaminya pernah menjadi pilot terbaik di Angkatan Udara AS. Tunawisma ini juga mengenakan seragam Angkatan Udara. Bahkan medali kehormatan yang dibanggakannya juga dikenakan olehnya di dadanya. Barbara hendak mendekat untuk melihat wajah pria tunawisma itu. Tapi disela oleh pacarnya yang lewat. Pacarnya adalah seorang perwira tinggi militer. Dan pengemis ini adalah mantan bawahannya. Kolonel Smith merobek logo di bahu pengemis itu. Dan menuduhnya sebagai pencuri. Barbara mengetahui kalau kaki pengemis itu cacat. Namun Kolonel Smith tidak mengetahui hal itu. Dia menginjak kakinya, dan pengemis itu tidak pernah memikirkannya. 10 tahun yang lalu ketika bergabung dengan tentara, bosnya menyukai istrinya. Itu sebabnya dia menjadi orang seperti sekarang. Untuk mendapatkan medali kehormatannya kembali, dia menerobos masuk ke rumah Barbara. Saat Barbara mengetahuinya, dia menodongkan pistol ke arahnya. Kali ini pengemis itu mengakui identitasnya, lalu mengeluarkan selendang dari tubuhnya. Saat Barbara melihat kenang-kenangan cintanya, hal ini mengingatkannya pada masa lalunya bersama kekasihnya. Dan kenangan manis saat mereka bersama. Air mata pun mengalir di wajahnya. Aku pikir kau sudah mati. Aku selalu menangis di kuburanmu. Dia pernah meninggal. Apakah dia berpura-pura menjadi penyandang disabilitas? Dan ingin mendapatkan simpati semua orang. Christopher baru saja hendak menjelaskannya. Tiba-tiba panggilan Kolonel Smith terdengar dari belakang. Setelah Christopher melarikan diri dari rumah mantan istrinya, dia tidak mengetahui hal itu. Barbara membeberkan identitas aslinya kepada kolonel. Dia berharap pacarnya dapat membantu Christopher. Mengetahui bahwa Christopher masih hidup, Kolonel Smith pura-pura setuju. Keesokan harinya kolonel datang mencari Christopher. Dia tidak hanya mengembalikan medali kehormatan Christopher, tapi juga membawa berkas Christopher. Kolonel meminta Christopher untuk kembali menjadi tentara. Tindakan orang hebat itu seperti bantuan yang berdedikasi. Tetapi Christopher tidak tahu bahwa ini hanyalah jebakan yang dibuat oleh kolonel. Ketika Christopher kembali ke unit itu lagi, mantan rekan setimnya langsung mengenalinya. Karena dia adalah sahabat Mark yang telah pergi selama 10 tahun. Christopher benar-benar hidup kembali dan kembali ke unit. Keduanya adalah teman hidup dan mati. Setelah mendengar bagaimana dia lolos dari kematian, Mark mengeluarkan sebuah dokumen rahasia. Ini adalah misi penerbangan diatur oleh Jenderal 10 tahun yang lalu. Tetapi tiba-tiba disergap musuh. Rekan-rekannya tewas di tempat. Dan hanya Christopher yang selamat. Kemungkinan besar sang komandan melakukannya dengan sengaja. Setelah memahami bahwa bosnya lah yang mencoba membunuhnya, Christopher memutuskan untuk melawan. Di pesta penyambutan keesokan harinya, Christopher tiba-tiba muncul dengan penampilan yang berbeda. Hal ini mengejutkan semua orang. Dia juga bertemu mantan suaminya lagi. Tangan Barbara terus bergerak dan suasana pesta menjadi sedikit canggung. Semua orang di sekitar mengetahuinya. Pacar kolonel saat ini adalah mantan istri Christopher. Adegan memalukan ini membuat bibi Barbara merasa malu. Jadi dia meminta izin untuk keluar sebentar. Dan ingin menenangkan diri. Namun tangannya masih gemetar hebat. Christopher pergi ke dapur untuk menemukannya. Dia tidak punya waktu untuk menjelaskan. Barbara menuduhnya karena meninggalkannya selama 10 tahun terakhir. Sudah terlambat untuk menjelaskannya sekarang. Setelah ragu-ragu, Christopher mengatakan yang sebenarnya kepada istrinya. Dia adalah motif mereka menjebaknya. Menghadapi informasi yang begitu mengejutkan, Barbara memilih untuk mempercayai suaminya. Karena cintanya pada Christopher tidak berubah. Dan setelah Christopher kembali hidup, alasan dia meninggalkan rumah untuk menjadi tunawisma, hanya karena dia salah paham terhadap Barbara. Istrinya berubah pikiran. Barbara berjanji pada Christopher, "Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Kamu punya bukti. Kamu bisa membuktikan kesalahanku." Ketika mereka kembali ke pesta penyambutan, Christopher menunjukkan kejahatan besarnya di hadapan semua orang. Tapi orang hebat itu menolak mengakui hal itu. Dia bahkan menelepon FBI. Mereka menemukan dokumen tentang pengkhianatan Christopher, dan menuduhnya sebagai mata-mata musuh. Jika benar, Christopher akan dipenjara tanpa batas waktu. Ketika melihat sesuatu yang salah terjadi, Christopher meminta bantuan sahabatnya. Dia berharap Mark bisa bersaksi untuknya. Awalnya Mark agak takut, namun pada akhirnya hati nuraninya mengalahkan segalanya. Mark menunjukkan kejahatannya di hadapan semua orang. Dia melindungi Christopher. Dokumen itu adalah bukti yang memberatkan kami. Kebenaran ada di depan mata kita. Aku tidak bisa berbohong kepada semua orang lagi. FBI akan menangkapku untuk diselidiki. Ketika aku melewati Christopher, dia mendapatkan medalinya kembali. Dia tidak pantas menerima kehormatan ini. Christopher melewati 10 tahun penderitaan. Akhirnya mendapatkan semuanya kembali, termasuk wanita yang paling dia cintai.
Dan mengapa dia sukses? Itu semua berkat cinta abadi antara keduanya.